Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Selama ini share tutorial jahit di YouTube dan beberapa infonya di Instagram ya. Nah, selama ini saya terima beberapa pertanyaan tentang hal-hal dasar dalam menjahit, termasuk alat, bahan, dan cara pengerjaan dan lainnya. Jadi saya mau info ke teman-teman, terutama bagi pemula yang ingin belajar jahit, apa-apa aja yang teman-teman perlu ketahui sebelum mulai atau sebelum eksekusi ya. Oke. Nah, yang pasti pertama kita perlu kain ya. Kain itu saya biasa pakai kain katun atau sejenis katun seperti linen, belacu, kanvas, baby kanvas yang lebih enak dijahit, lebih lembut ya. Itu karena nggak licin kalau teman-teman jahit. Bagi pemula, kalau jahit kain yang licin itu akan agak kesulitan. Kalau kain katun dia lebih mantep, jadi pas teman-teman jahit tuh lebih nyaman, bisa tenang, nggak gloyor-gloyor, kainnya matching gitu ya. Oke. Nah, tempat beli kain yang fisik di daerah Jakarta biasanya saya ke Pasar Majestic. Atau kalau lebih niat lagi nyari kain tertentu gitu, kanvas atau lebih macam-macam jenisnya, teman-teman bisa ke Pasar Tanah Abang. Sekarang juga udah banyak ya toko kain yang jual online. Nanti kalau ada beberapa yang saya pernah beli online, saya akan info di video-video berikutnya. Contohnya kayak Bali Batik Iki yang biasa saya pakai untuk bikin patchwork atau quilt, itu biasanya saya taruh di description box alamat dan Instagramnya, juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Nah, kita mulai. Kain yang biasa saya pakai itu kain katun ya, seperti disebutkan tadi. Kain katun itu ada yang lokal, ada yang impor. Nah, bagi teman-teman pemula, silahkan pakai kain katun lokal ya, kain katun lokal. Tapi hati-hati beli. Biasanya ada kain yang lokal terus harganya murah, tapi pas saat teman-teman jahit dan cuci itu dia berkerut atau bertiras atau luntur, yang parah sih itu ya. Jadi tetap hati-hati dalam memilih kain. Bagi teman-teman yang belanja kain di Pasar Majestic, biasanya toko kainnya udah lebih bagus sortir gitu kainnya. Tapi kalau beli di Tanah Abang atau Cipadu, nah teman-teman harus lihat. Biasanya misalnya di bagian pinggirannya tuh cacat produksi printing, biasanya mereka jual murah itu. Terus atau kain nih di tengah-tengahnya ada cacat printing gitu. Jadi teman-teman bener-bener diliatin, dibuka satu-satu. Tapi biasanya pengalaman saya selama ini, kalau beli di Pasar Majestic itu insya Allah aman. Toko yang direkomend itu biasanya saya beli di, nama tokonya Fancy atau Ikebana. Tapi di situ banyak lah toko-toko lain juga yang bagus. Nah, selanjutnya teman-teman yang mau beli katun lokal nih ya. Katun lokal itu panjangnya bervariasi, tapi yang paling umum itu 110, 115, lalu ada yang lebarnya besar, lebar kainnya 150. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nanti kain yang lebarnya kecil mau dibikin project apa, yang lebar besar mau dibikin project apa. Nah, untuk yang biasanya kain lokal tapi kualitasnya oke, itu ciri-cirinya saya biasanya beli yang ada tulisan ini, Japan Design. Nah, ini biasanya kualitasnya oke. Teman-teman cuci dulu sebelum jahit boleh, atau langsung boleh. Biasanya saya langsung. Dia nggak berkerut, juga bahannya beneran adem nih. Jadi tetap hati-hati dalam membeli, biasanya itu. Jadi ini sebenarnya tulisannya aja Japan Design, tapi dia diproduksi di Indonesia. Dan yang pasti harganya lebih ekonomis dibanding yang kain import asli dari Jepang.
Nah, ini contoh-contoh kain katun lokal ya, cantik kan. Jadi teman-teman bisa pilih juga, maksudnya koleksinya banyak, apalagi kita produksi sendiri, jadi udah pasti harganya lebih ekonomis dan pilihannya lebih variatif. Tapi balik lagi, kalau kain impor biasanya ada desainernya yang bikin, makanya motifnya suka cantik-cantik, lucu-lucu ya. Kalau memang biasanya itu laku keras, biasanya setelah dirilis tuh pattern kainnya beberapa bulan kemudian udah ada versi knock off-nya ya, kopinya dari pabrik-pabrik kita gitu. Jadi teman-teman udah bisa nemu, oh ini desainnya sama banget gitu, tapi harganya harga lokal. Nah itu sih untung-untungan ya kalau pas ketemu gitu. Jadi rajin-rajin lah hunting kain. Next kita bicara kain katun import ya. Nah karena saya sukanya makainya kain katun, jadi nyarinya juga katun yang import. Lebar kainnya sama, biasanya sekitar 110, 115 sama 150 cm ya. Jadi bisa disesuaikan project apa, pakai kain yang mana, atau berapa banyak kain yang teman-teman perlu beli gitu sebelum bikin project itu ya. Nah ini contohnya, kalau kain import satu harganya lebih mahal daripada kain lokal, tapi desainnya kita susah nemu di pasar lokal nih, kayak gini kan lucu banget nih. Nah ini untung-untungan nih kalau lagi ketemu, biasanya yang desain-desain gini terus harganya ekonomis, banyaknya pengalaman saya di pasar Tanah Abang ya. Tapi mesti rajin hunting gitu, rajin ngecek gitu ke sana. Nah terus cirinya mereka selalu jelas nih di pinggiran kainnya, teman-teman lihatnya itu keluaran mana. Kayak ini Cosmo ya, terusnya kayak mereka selalu tulis desainernya. Kayak ini punyanya Ibu Masako Wakayama Sensei. Ini koleksinya dia selalu ditulis di sini, koleksi apa, pabrikan dari Lucien gitu ya. Nah ini kan yang katun ya. Terus teman-teman kalau beli buku craft itu juga suka dapat gratisan, kain gratisan cantik seperti ini. Terus di dalamnya ada, atau ini nanti biasanya di dalam ini ada pola yang buat project kecil yang seperti ini, kayak gini ya kan. Nah itu jadi ukurannya kecil tapi cukup buat bikin pouch. Jadi biasanya di buku-buku atau majalah Jepang itu dikasih kainnya kayak gini. Ini kainnya somber gini. Terus pola projectnya ya segini, berarti cukup gitu ya, kainnya segini. Teman-teman bisa bikin project ada di majalahnya, biasanya disertakan. Lalu next kain yang untuk craft lebih tas-tas handmade yang lebih delicate ya. Pengerjaannya banyak melibatkan tangan, itu adalah kain yarn dye. Yarn dye itu kayak gini. Kalau kita biasa bilang kayak kain tenun ya, karena dia bukan kain putih polos terusnya di print, dicetak, tapi ini adalah dari warnanya dari masing-masing benang. Jadi benangnya ditenun, di weave jadi satu gitu, baru jadi kain ini. Jadi biasanya dia lebih tebal juga feelnya, tapi feelnya masih lembut gitu, nggak tebel ya, maksudnya feelnya nggak kaku. Ada contoh lagi kain import ya, ini biasa dipakai juga sama quilters, Seven Berry. Nah teman-teman bisa lihat tuh motifnya kucing-kucing lucu. Terus biasanya dia keluar dalam beberapa warna, kucing-kucing lagi ya. Terus ya gitu deh, suka bikin kalap kalau belanja ya.
Selanjutnya yang saya biasa beli itu adalah kain katun spray. Buat apa? Buat bagian belakang quilt. Pertama saya pilih yang katun karena ada juga yang agak glossy atau gloyor gitu ya, licin. Cuma saya pakai yang katun. Nah ini kain katun spray biasanya lebarnya 240 cm, jadi 2 meter 40 cm. Jadinya cocok banget buat bagian belakang quilt. Temen-temen gak perlu nyambung, juga bahannya oke, tinggal cari desain atau motif yang sesuai sama bagian depan patchwork. Harganya juga cukup ekonomis menurut saya dengan kain selebar ini. Biasanya saya beli di pasar Cipadu ya, teman-teman bisa ke sana. Mereka juga waktu saya terakhir ke sana infonya udah banyak yang buka toko juga di toko marketplace ya, Tokopedia atau Shopee gitu. Tapi saya belum pernah, saya biasanya beli langsung aja kalau kain katun seperti. Contohnya kayak gini, nih dilipat. Nah terus dia ada mereknya juga di pinggir, ada brandnya Catra, terus ada Star gitu. Pokoknya cari aja yang menurut teman-teman biasanya Catra sama Star saya belinya karena kualitasnya oke gitu ya. Pas ada dicuci juga bagus dan dia nggak terlalu goyang kalau dijahit. Jadi matching sama bagian patchwork depan kayak yang saya pakai karena kain katun juga. Desainnya juga lucu tuh. Kayak ini, balerina. Jadi sementara ini itu dulu info tentang kain-kain yang biasa saya pakai. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis komen atau chat Japri ya, DM. Untuk tutorial-tutorial yang simple bisa lihat di YouTube Apu Handmade, APUU Handmade. Terima kasih, semoga berkenan.